Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Dan untuk mengetahui sejauh mana manfaat ganja bagi kesehatan jika dilihat dari sisi medis, saya akan ajak Anda untuk bergabung langsung dengan dokter konsultan hematologi onkologi medik Dr. Zubairi Jurban. Baik, selamat siang Dr. Zubairi. Apa kabar? Semoga sehat selalu. Selamat siang, sehat. Apa kabar semuanya, Mbak? Alhamdulillah sehat juga, Pak. Yang jelas juga kita ingin kesehatan ya untuk semua, termasuk Pika tadi, putri tercinta yang memang sedang menderita cerebral palsy dan sepertinya memang sangat perlu sekali ganja. Hal ini sekali lagi kita tegaskan dalam kapasitas medis. Saya ingin minta pendapat Anda dulu terkait putusan MK yang menolak ganja medis ini seperti apa, Dr. Zubairi, silahkan. Oh, kalau keputusan MK itu masalah hukum saya tidak begitu tahu. Yang sepanjang saya tahu, kalau mau disetujui kan memang undang-undang yang melarang harus dilepas dulu. Dan itu saya kira memang benar kewenangannya di DPR dan di pemerintah. Jadi, tapi kalau mengenai manfaat ya itu bidang saya. Baik, bisa diceritakan manfaatnya Dr. Zubairi untuk meringankan sakit termasuk tadi ya cerebral palsy yang diderita oleh Pika, seperti apa penjelasannya? Ya, jadi yang di Australia, di Amerika maupun di Inggris dan juga di Eropa misalnya itu dibolehkan yang semuanya sepakat adalah untuk mengatasi kejang. Jadi kalau ada kejang kemudian diobati dengan pengobatan standar gagal, maka boleh dipikirkan untuk memakai ganja medis. Itu aturan jelas di banyak negara. Kalau di Inggris jelas sekali bahwa yang boleh meresepkan adalah dokter spesialis, bukan dokter umum. Dan untuk diketahui kalau di Inggris itu mulai disetujui November 2018. Namun resep yang dikeluarkan oleh dokter ternyata tidak terlalu banyak. Dalam 2 tahun pertama itu resep yang keluar hanya sekitar 60. Jadi kebutuhannya memang tidak banyak karena syaratnya jelas harus memakai pengobatan standar untuk kejang-kejang dulu. Kalau ini gagal baru boleh dipikirkan untuk memakai ganja medis, dan itu pun resepnya harus oleh dokter spesialis. Baik, tadi manfaatnya yang tadi dokter sudah katakan adalah mengobati kejang dalam cerebral palsy, mengurangi rasa sakit juga. Selain itu, apalagi dok? Apakah benar ada temuan ganja medis ini juga bisa mencegah atau mengatasi glukoma misalnya? Nah, kalau di Amerika jelas hanya satu indikasi yaitu kejang, dah titik. Kalau di Australia ditambahin dengan beberapa penyakit, ada yang namanya multiple sclerosis, dan untuk pasien yang mual muntah akibat pengobatan kanker, kemoterapi. Namun di beberapa tempat di Australia, baik di Queensland, di Victoria maupun di Tasmania, ganja tidak tetap ilegal, tetap melanggar. Jadi kecuali ganja medis yang resepnya pun harus oleh dokter dan pemakaiannya harus di rumah sakit atau di rumah, tidak boleh di jalan. Baik, dengan regulasi yang begitu ketat, aturan yang begitu ketat, tapi dokter sudah adakah Dr. Zubairi jurnal penelitian ilmiah terkini yang memang membuktikan bahwa ganja dalam hal ini penggunaannya untuk medis itu sangat bisa membantu kesembuhan penyakit tertentu? Tadi kita sepakat bersama untuk mengurangi kejang di cerebral palsy, ada juga untuk mengurangi mual ketika kemoterapi kanker. Sebetulnya seberapa efektif ganja untuk mengurangi kesakitan yang tadi disebutkan, Dr. Zubairi? Ya, kalau untuk menyembuhkan tidak bisa, tapi untuk mengatasi kejang adalah tapi mengurangi kejang itu amat bermanfaat. Kalau orang yang pasien-pasien dengan kejang itu tentu manfaatnya lumayan bagus. Cuman memang saat ini apakah sudah ada obat kejang di dunia atau di Indonesia? Ada, banyak banget obat anti kejang, banyak. Karena itu aturan kalau yang di Inggris jelas sekali pakai pengobatan standar dulu, kalau kurang berhasil baru disilahkan memakai ganja medis. Oke, berarti memang the last option begitu, karena memang ada pengobatan sebelumnya yang dirasa memang bisa mengurangi kejang-kejang selain ganja. Baik. Nah, dokter, beberapa temuan juga merilis tanaman ganja bisa untuk obat atau virus SARS-CoV-2. Apa benar demikian, Dr. Zubairi?
tidak cukup bukti. Jadi yang mulai ada bukti, namun tidak semua negara menyetujui untuk dipakai itu kan untuk kejang, untuk mual kemoterapi, untuk penyakit yang namanya multiple sclerosis, dan untuk orang yang dengan nyeri menaun. Namun yang sepakat disetujui masih untuk kejang di banyak negara. Baik, kandungan apa sebetulnya dok yang dikandung dalam ganja ini sehingga bisa dikonsider untuk digunakan sebagai ganja medis? Bisakah ditemukan di tanaman lain yang juga mungkin dalam jurnal penelitian terbaru baru ditemukan ternyata ada pengobatan katakanlah herbal begitu yang juga sama efektifnya, Dr. Zubairi? Ya, mengandung dua komponen utama yaitu THC dan CBD. THC itu tetrahydrocannabinol dan yang CBD adalah cannabidiol. Kalau yang sintetik itu bahkan kalau sintetik ada beberapa kelompok. Jadi menyerupai THC itu kalau di Inggris ada obat namanya dronabinol. Jadi bukan dari ganja namun sintetik dibuat di laboratorium. Kemudian yang sintetik yang mirip-mirip natural itu ada obat yang namanya Nabilon, itu juga sudah di-approve di Inggris. Namun dengan yang pengawasan yang ketat oleh dokter spesialis. Jadi ada obat yang dibikin dari ganja, ada obat yang mirip-mirip yang dari ganja namun dibuatnya di laboratorium, obat-obat sintetik. Sintetik tadi disebutkan ya, dengan kandungan yang hampir sama dengan ganja. Baik. Ya, Dr. Zubairi, dengan segala kontroversi yang terjadi di lapangan, balik lagi terkait dengan putusan MK tadi, kalau rekomendasi dari IDI sendiri seperti apa, Dr. Zubairi? Kali ini aku bicara tidak mewakili IDI, karena saya dari awal bilang bahwa saya sebagai spesialis penyakit dalam, konsultan hematologi onkologi medik, dan kenapa terkait dengan ini, pada keseharian saya mengobati kanker itu pasien kanker yang ujungnya yang terminal ataupun pasien kanker dengan sebaran ke beberapa organ tubuh tertentu itu mengalami nyeri yang luar biasa berat, dan itu cara mengobati nyerinya juga bertahap. Mula-mula ada paracetamol, kalau nggak gagal paracetamol tambah kodein, kalau nyerinya berat ada tramadol, kalau nyerinya amat sangat berat nah itu memakai morfin. Dan morfin ini memang tersedia di apotek dan memang harus diawasi banget. Jadi dalam kaitan dengan itu posisi saya, jadi pengalaman mengobati pasien nyeri kanker yang menaun yang berat dengan morfin. Karena kaitan morfin dengan ganja maka saya masuk situ. Dan juga pada saya pernah menjadi yang baru saja selesai penelitian dari 3 negara, dari Indonesia, kemudian Vietnam dan Ukraina yang lagi perang itu, yang lagi diserang. Jadi di 3 negara itu dengan kerjasama dengan Amerika itu terkait dengan HIV dan narkotik. Jadi kaitan narkotik saya di situ dengan morfin untuk pengobatan kanker dan dengan untuk penelitian yang disebut APT 074. Baik. Ya, penelitian tetap dilakukan. Dr. Zubairi, saya kembali meng-highlight tadi ada kata-kata bahwa ada yang sintetik, ada yang menyerupai ganja begitu, dan ini tentunya diperbolehkan dan sudah bisakah diakses oleh masyarakat luas begitu dok, tentunya dengan rekomendasi dari dokter spesialis? Itu adanya di Inggris. Hanya di Inggris saja? Ya, dronabinol dan juga Nabilon. Dronabinol kalau nggak salah sekarang juga sudah mulai ada di Amerika. Baik, terbatas begitu ya. Terima kasih Dr. Zubairi Jurban sekali lagi, dokter konsultan hematologi onkologi medik sudah bergabung dan memberikan pencerahan kepada kami di Newsline. Dr. Zubairi, terima kasih. Salam sehat selalu.